Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori dalam keperawatan, yaitu teori yang disampaikan dan diciptakan oleh Betty Neumann. Ini wajahnya Betty Neumann. Betty Neumann lahir pada tahun 1924 di sebuah pemukiman pertanian tidak jauh dari Ohio. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Betty Neumann pertama kali memperoleh pendidikan pada People Hospital School of Nursing, sekarang namanya General Hospital Akron di Akron, Ohio tahun 1947. Kemudian ia pindah ke Los Angeles untuk tinggal dengan keluarganya di California. Di California ia memegang jabatan penting di staf keperawatan rumah sakit. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di University of California di Los Angeles dengan jurusan psikologi. Dia menyelesaikan sarjana psikologinya pada tahun 1957. Pada tahun 1966, dia mendapat gelar master di bidang kesehatan mental, konsultan kesehatan masyarakat pada University of California. Kemudian ia melanjutkan program administrasi pendidikan tinggi di Ohio University. Asumsi dasar dari teori Neumann yaitu individu merupakan sistem yang unik dengan respon yang berbeda-beda. Jadi Neumann berasumsi bahwa setiap orang itu adalah terdiri dari satu sistem, ya, yang unik, yang memiliki respon atau tanggapan yang bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kurang pengetahuan perubahan lingkungan dapat merubah stabilitas individu, menurut Neumann. Individu dalam memberikan respon harus mempunyai coping yang stabil terhadap stresor, karena lingkungan internal dan eksternal dapat menyebabkan stres. Untuk itu, individu akan bereaksi terhadap stresor dari lingkungan dengan mekanisme pertahanan diri. Dalam keperawatan, asuhan keperawatan ditujukan untuk mencegah dan mengurangi reaksi tubuh akibat stresor dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pola pengembangan ilmu pengetahuan menurut teori sistem Neumann bertujuan untuk stabilitas sistem tubuh. Hal ini dapat dilukiskan sebagai cincin dengan satu pusat yang mengelilingi inti. Cincin paling dalam mewakili garis pertahanan untuk melawan stresor, seperti sistem pertahanan tubuh dan defense mechanism. Cincin terluar merupakan garis pertahanan yang mewakili keadaan normal pasien. Defense mechanism adalah mekanisme bertahan coping. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti ini bentuknya ya. Ini yang lebih detailnya penjelasan tentang sistem model Neumann. Nah, ini juga hampir sama ya. Jadi ada intinya, kemudian di luar inti itu ada garis pertahanan. Teori model Betty Neumann menerapkan ide dari teori sistem umum tentang sifat dasar kehidupan, yaitu sistem terbuka, yang merupakan gabungan semua elemen yang berinteraksi dalam struktur organisasi tubuh kita yang kompleks. Konsep yang dikemukakan Betty Neumann adalah konsep health care system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten, dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Betty Neumann mendefinisikan manusia secara utuh merupakan gabungan dari konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka. Manusia dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan kekuatan lingkungan, baik internal maupun eksternal atau stres. Manusia selalu berubah, bergerak menuju keadaan yang dinamis, stabilitas sistem, atau terhadap penyakit dari berbagai derajat. Menurut Betty Neumann, lingkungan merupakan arena penting yang erat dengan sistem dan fungsinya.
Lingkungan dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. Lingkungan internal ada di dalam sistem klien, maksudnya di dalam tubuh manusia. Semua kekuatan dan pengaruh interaktif yang sepenuhnya dalam batas-batas dari sistem klien membuat lingkungan ini. Lingkungan eksternal ada di luar sistem klien, di luar tubuh manusia. Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi atau tingkat kestabilan sistem dan dipandang sebagai sebuah kontinum dari kesehatan untuk penyakit. Ketika kebutuhan sistem terpenuhi, kesehatan optimal akan ada. Ketika kebutuhan tidak puas, penyakit yang ada. Ketika energi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan tidak tersedia, maka terjadilah kematian. Perhatian utama keperawatan adalah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam situasi yang stres terkait atau berhubungan dengan reaksi yang mungkin dari klien atau sistem klien terhadap stresor. Intervensi keperawatan ditujukan untuk membantu sistem beradaptasi atau menyesuaikan dan untuk mempertahankan, memulihkan, atau mempertahankan beberapa derajat stabilitas antara dan di antara variabel sistem klien dan stres lingkungan dengan fokus pada konservasi energi. Nah, menurut Betty Neumann, pendekatan yang termasuk dalam konsep mayor teorinya adalah pertama, tekanan. Ya. Rangsangan yang timbul yang diakibatkan oleh kondisi sekitar pandangan Neumann tentang tekanan yaitu dibagi tiga. Ya. Ada intrapersonal, itu secara individu atau perorangan, misalnya emosi dan perasaan. Kemudian ada interpersonal antara individu satu dengan individu lain lebih dari satu. Misalnya harapan peran. Ada ekstrapersonal di luar individu, misalnya pekerjaan atau tekanan keuangan. Nah, inilah rangsangan yang timbul terhadap tekanan ya. Kemudian yang kedua adalah struktur pokok sumber energi. Ini merupakan penggerak untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga, tingkat ketahanan merupakan faktor internal untuk menghadapi tekanan. Jadi tekanan ditangkis dengan tingkat ketahanan. Garis pertahanan merupakan tingkatan kemampuan adaptasi individu untuk menghadapi tekanan di dalam batas normal. Kemudian ada namanya gangguan pertahanan, yaitu kerusakan sistem pertahanan tubuh oleh dan akibat dari tekanan. Kemudian ada namanya tingkat reaksi, yaitu tingkat tindakan yang muncul akibat dari pengaruh tekanan. Berikutnya ada intervensi, merupakan identifikasi tindakan sebagai akibat dari reaksi yang timbul. Kemudian ada tingkat-tingkat pencegahan. Ada 3 ya, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu sebelum terjadi tindakan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko, berusaha mengeliminasi stresor dan fokus pada pengamanan kubu pertahanan normal dan penguatan kubu pertahanan fleksibel. Suatu reaksi belum lagi terjadi namun tingkat risikonya sudah diketahui. Untuk pencegahan sekunder itu terjadi ketika tindakan. Ini berhubungan dengan intervensi, adalah penyembuhan aktif yang dimulai setelah gejala terjadi. Fokusnya adalah penguatan kubu resistensi internal, mereduksi reaksi dan meningkatkan faktor resistensi. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu adaptasi pada tindakan. Ini mengarah pada intervensi yang menyertai intervensi dalam tahap sekunder, terfokus pada readaptasi dan stabilitas serta mengamankan pemulihan kembali pada keafiatan, ya, kesehatan yang menyertai penyembuhan. Perawat menekankan pendidikan klien dalam penguatan resistensi terhadap stresor dan cara-cara pertolongan pencegahan dan kambuhnya reaksi atau regresi. Kemudian yang berikutnya adalah penyesuaian kembali. Adaptasi tindakan yang berasal dari sekitar baik secara interpersonal, intrapersonal, dan ekstrapersonal. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian kembali adalah fisiologi individu, fisika merujuk pada struktur dan fungsi tubuh, psikologi individu mengacu pada proses mental emosi, sosial kultural yang mengacu pada hubungan sosial, perkembangan individu dan spiritual.
Setiap teori punya asumsi. Nah, Betty Neumann juga punya asumsi ya. Jadi menurut Betty Neumann, setiap sistem klien adalah unik. Maksudnya setiap manusia adalah unik. Gabungan faktor dan karakteristik dalam kisaran tertentu dari respon. Masing-masing berbeda dalam potensinya untuk mengganggu tingkat kestabilan biasa klien atau garis pertahanan normal. Keterkaitan tertentu variabel klien pada setiap titik waktu dapat mempengaruhi sejauh mana klien dilindungi oleh garis pertahanan fleksibel terhadap kemungkinan reaksi terhadap stres. Setiap sistem klien telah berkembang kisaran normal tanggapan terhadap lingkungan seperti garis pertahanan normal, yang merupakan standar dari mana untuk mengukur deviasi kesehatan. Ketika garis pertahanan fleksibel tidak lagi mampu melindungi sistem klien terhadap stresor lingkungan, maka stresor menerobos garis pertahanan normal. Klien, maksudnya manusia, pasien, baik dalam keadaan sehat atau sakit, adalah gabungan dinamis keterkaitan variabel. Wellness adalah pada sebuah rangkaian energi yang tersedia untuk mendukung sistem dalam keadaan optimal stabilitas sistem. Implisit dalam setiap sistem klien merupakan faktor resistensi internal yang dikenal sebagai garis resistensi, yang berfungsi untuk menstabilkan dan menyetel kembali klien ke keadaan kesehatan yang biasa. Nah, terkait dengan pencegahan primer berkaitan dengan pengetahuan umum yang diterapkan dalam penilaian klien dan intervensi. Pencegahan sekunder berhubungan dengan gejala-gejala berikut: reaksi terhadap stres, peringkat sesuai dengan prioritas intervensi, dan pengobatan untuk mengurangi efek berbahaya. Pencegahan tersebut berhubungan dengan proses adjustif, penyesuaian, terjadi sebagai pemulihan, dimulai dan faktor pemeliharaan memindahkan klien kembali dengan cara melingkar ke arah pencegahan primer. Klien sebagai sistem dalam dinamis pergerakan energi yang konstan dengan lingkungan. 4 paradigma keperawatan dalam teori Neumann. 1. Manusia menurut Neumann adalah multidimensi yang berlapis. Setiap lapisan terdiri dari 5 variabel atau subsistem, yaitu physical atau physiological, psychological, sociocultural, developmental, dan spiritual. Yang kedua, lingkungan. Asumsi Betty Neumann terhadap lingkungan. Lingkungan dipandang sebagai totalitas internal dan kekuatan eksternal yang mengelilingi seseorang dan dengan mana mereka berinteraksi pada waktu tertentu. Kekuatan ini mencakup intrapersonal, interpersonal, dan stres pribadi tambahan yang dapat mempengaruhi orang normal dan garis pertahanan sehingga mempengaruhi stabilitas sistem. Kemudian asumsi lain tentang kesehatan menurut Neumann adalah kondisi di mana semua bagian dan subpartnya, bagian-bagiannya, selaras dengan seluruh klien. Sebagai orang berada dalam interaksi yang konstan dengan lingkungan, keadaan kesehatan berada dalam kesetimbangan dinamis, bukan di dalam segala macam kondisi mapan. Keperawatan menurut Neumann adalah profesi yang unik yang berkaitan dengan semua variabel-variabel yang mempengaruhi tanggapan seorang terhadap stresor. Neumann melihat personal sebagai keseluruhan dan tugas perawat untuk mengatasi seluruh masalah yang dihadapi pasien. Neumann mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan yang membantu individu, keluarga, dan kelompok untuk mempertahankan tingkat maksimum kesehatan mereka. Tujuannya adalah stabilitas sistem klien. Keperawatan untuk mengurangi stres, mengurangi tekanan sehingga sistem tubuh pasien lebih stabil. Neumann menyatakan proses perawat akan mempengaruhi perawatan yang diberikan kepada pasien. Peran perawat dilihat sebagai segi derajat reaksi terhadap stres dan penggunaan primer, sekunder, tersier, intervensi dan memberikan perawatan terhadap pasien. Itu saja mungkin, silahkan dibaca buku teori keperawatan, artikel-artikel atau sumber-sumber lain yang ada di internet untuk menambah wawasan tentang teori keperawatan Neumann. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.